Di awal bulan Februari ini, dunia dikejutkan dengan bencana gempa dahsyat di wilayah Turki dan Suriah. Gempa magnitudo 7,8 akibat pergeseran patahan Anatolia meluluh lantahkan sebagian wilayah perbatasan Turki dan Suriah. Hingga akhir pekan ini, total korban meninggal akibat gempa dahsyat ini telah mencapai lebih dari 40.000 jiwa. Ini merupakan jumlah korban terbesar dalam sejarah gempa di Turki dalam kurun waktu 100 tahun. Vloganza kali ini pemirsa akan meliput bencana dahsyat ini langsung dari lokasi bencana di Turki. Dan berikut kita simak laporan rekan kami, Camar Hainda dan juru kamera Muhammad Faisal. Halo pemirsa Vloganza, bagaimana kabar Anda? Awal pekan lalu dunia dikejutkan dengan gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Turki dan juga Suriah. Gempa bermagnitudo 7,8 ini meluluh lantahkan sejumlah wilayah di Turki dan juga Suriah. Saat ini saya berada di lokasi wilayah bencana gempa di Turki dan menyaksikan betapa dahsyatnya gempa jenis sesar yang merupakan gempa jenis sesar lempeng Anatolia dan juga lempeng epicentrum di sejumlah kota Gaziantep. Kerusakan semakin parah setelah terjadi gempa susulan berkekuatan hampir sama dengan gempa pertama. Kerasnya goncangan gempa mengakibatkan kerusakan di wilayah sepanjang 100 km di wilayah Turki dan juga berbatasan dengan Suriah. Hingga sepekan setelah gempa terjadi, korban meninggal diperkirakan mencapai lebih dari 40.000 jiwa di Turki dan juga Suriah. Korban terbesar di Turki mencapai lebih dari 30.000 jiwa. Besarnya korban meninggal dalam gempa di Turki ini membuat gempa tahun 2023 ini menjadi gempa dengan korban terbanyak dari 100 tahun terakhir di Turki. Gempa yang terjadi di wilayah perbatasan Turki dan juga Suriah ini menyebabkan sejumlah kota dan juga pemukiman warga rusak di sepanjang 100 km. Kota-kota yang mengalami kerusakan paling parah diantaranya adalah Gaziantep, Kahramanmaras, Ezinozu, Adiyaman, dan juga Malatya. Pemirsa, sebanyak 24.000 dari gedung-gedung dan juga bagaimana bangunan yang ada di Kahramanmaras serta 10 provinsi lain ini luluh lantah dikarenakan gempa bermagnitudo 7,8. Saat ini saya sudah berada di depan dari salah satu gedung perkantoran yang juga rusak dan saat ini sedang dilakukan evakuasi. Bisa kita lihat memang untuk struktur dari bangunan-bangunan yang ada di Turki ini rata-rata usianya lebih dari 40 tahun sehingga ini merupakan bangunan tua. Dan pihak dari pemerintah Turki ini sudah menyebutkan ada 131 nama dari pihak pengembang dan juga kontraktor yang juga dijadikan sebagai tersangka dikarenakan adanya kesalahan dalam SOP dalam membangun bangunan-bangunan yang ada di Turki ini. Bisa kita lihat memang untuk struktur bangunan ini sudah luluh lantah, kemudian juga evakuasi yang dilakukan beserta dengan nantinya pihak dari pemerintah Turki ini akan betul-betul serius melihat dan juga mengatur ulang bagaimana pergerakan serta peraturan dari pembangunan dari bangunan-bangunan yang ada di Turki. Bisa kita lihat untuk di Kahramanmaras sendiri didominasi oleh bangunan seperti ruko, kemudian juga perkantoran serta apartemen. Ada sejumlah apartemen-apartemen yang juga roboh. Kami juga memantau di sejumlah titik evakuasi yang dilakukan dan masih banyak korban terdampak dari gempa ini. Dan total hingga dengan 15 Februari siang hari waktu Turki, ini pihak dari pemerintah Turki sudah mengkonfirmasi bahwa lebih dari 37.000 warganya tewas dan lebih dari 100.000 ini mereka luka-luka baik dari luka ringan hingga dengan luka berat. Dikerahkan sebanyak lebih dari 233 personil yang terdiri dari rescue negara tetangga seperti Kirgistan, kemudian juga ada pihak kepolisian dan juga tentara setempat beserta dengan AFAD yakni Badan Penanggulangan Bencana, kemudian juga ada lebih dari 12.000 alat kontraktor dan juga alat berat untuk bisa mengangkut sisa-sisa puing-puing reruntuhan ini dan nantinya siap untuk dibangun kembali.
Besarnya skala kerusakan akibat gempa di Turki dan juga Suriah membuat PBB membentuk gugus tugas untuk mengkoordinasikan bantuan dari negara-negara dunia untuk bisa membantu pemerintah Turki menangani wilayah yang terdampak oleh gempa ini. Pemerintah Indonesia juga mengirimkan sejumlah tim gabungan dan juga tim logistik untuk membantu warga Turki yang terdampak gempa. Indonesia mengirimkan bantuan terhadap korban gempa Turki dan juga Suriah yang dikirim dalam beberapa tahap. Bantuan personil dan juga logistik diberangkatkan dengan pesawat TNI Angkatan Udara serta pesawat charter dalam 3 kelompok terbang. Tahap yang pertama, 65 personil tim SAR dan juga bantuan logistik. Tahap kedua, 119 personil medis dan juga alat kesehatan serta obat-obatan. Dan tahap yang ketiga, membawa 80 ton bantuan logistik, alat kesehatan dan juga medis. Relawan dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini selalu peduli terkait penanganan bencana. Ini jumlahnya adalah 119 orang. Dan di samping personil dibawa juga rumah sakit lapangan, perlengkapan kesehatan untuk bisa segera membantu di lapangan, termasuk obat-obatan hari ini diberangkatkan semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran tim Indonesia, personil sekarang yang akan berangkat di Turki dan di Turki adalah 178 orang. Hingga kini sudah ada 2 kloter bantuan dari pemerintah Indonesia yang telah tiba di Turki. Para personil juga telah bergabung bersama dengan tim SAR dari sejumlah negara untuk bisa membantu penanganan pasien gempa di Turki dan juga Suriah. Saat ini diperkirakan ada lebih dari 1 juta warga di Turki dan juga Suriah yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana dan juga gempa dahsyat yang melanda Turki dan juga Suriah. Korban meninggal akibat gempa di Turki dan juga Suriah diperkirakan telah menembus angka 40.000 jiwa. Jumlah ini bisa terus meningkat karena kemungkinan untuk menemukan korban hidup dari runtuhan bangunan seperti ini setelah lebih dari sepekan akan jauh lebih kecil. Saat ini dari 500 WNI kita hampir semua selamat, hanya ada yang tidak mau dievakuasi atau tidak minta dievakuasi karena sudah dapatkan tempat safe house di keluarganya. Ada 128 yang sudah kita evakuasi dan sampai sekarang masih tinggal di Wisma di kediaman saya, dan kita sudah mulai selesaikan masalahnya satu persatu supaya mereka kembali ke kehidupan normal sesegera mungkin. Dan dari yang meninggal sejauh ini 2, ibu dan anak 1 tahun di Kahramanmaras. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertambahan, tapi memang ada 2 lagi WNI kita yang masih belum terkontak. Kita belum tahu, kita nggak berani berspekulasi apa yang terjadi dengan keduanya, tapi kita terus melakukan pencarian, penelusuran dan komunikasi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui keberadaan yang 2 tersebut. Mohon doanya. Terima kasih banyak Pak Alas. Buradaki tabii zor oluyor herkes kimi, ama bir ihtiyacımız yok yani, hepsi var. Hepsi var. Zaten genel olarak destek geliyor, yemek geliyor, ondan sonra çadırımız var, ondan sonra halı var, ondan sonra battaniye var. O yönlerden bir sıkıntı yok yani. O şekil iyi. O şekil iyi yani. Elektrik sorunu vardı, o çözüldü. Jeneratör geldi. Yani iyi. يعني هلا لا تاخذين بالكلمه 10 عيال بغرفه واحده ما في خصوصيه. الخصوصيه هون ما موجوده بس يعني طبعا بتعرف ما كل الناس عقولها مثل بعضها ففي شيء بيختلف عن شيء فممكن لا سمح الله يصير مشاحنات بين العالم لانه في حدا له يعني هلا انا مرتي بترضع عرفت شلون؟ يعني انا ما برضى يكون زلمه قاعد ومرتي عم بترضع فهمت شو القصه؟ يعني الخصوصيه تبعيتنا معدومه هلا. Bencana gempa bumi dahsyat di Turki membawa duka bagi warga dunia.
Wilayah Turki sama seperti Indonesia, terletak di antara lempengan bumi yang terus bergerak dan berpotensi menimbulkan bencana gempa yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Berbagai jenis bencana yang terus terjadi mengingatkan kita bahwa harus selalu waspada karena warga Indonesia tinggal di wilayah yang cukup rawan bencana, sehingga mitigasi bencana dan kewaspadaan sangat diperlukan. Dari Turki, saya Camar Haenda dan juru kamera Muhammad Faisal melaporkan untuk RCTI.